Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa buat hari Minggu ini. Kami masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kami boleh mengikuti kebaktian kami pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Bapa yang mengajari semua anak KKR dimanapun mereka berada agar dapat mendengar dengan tekun, sehingga mereka mengerti firman yang akan disampaikan. Kami juga berdoa buat guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati Bapa, beri dia kekuatan, kepintaran, sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang waktunya kita baca Alkitab yang diambil di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, tema kita minggu ini iman yang bertumbuh. Tadi telah kita baca di dalam Alkitab di mana seorang penabur menaburkan benihnya pada 4 tempat. Nah, yang pertama, penabur sebagian benihnya jatuh di tanah di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Benih itu diinjak oleh orang, dan burung-burung pun memakan benih itu sampai habis, sehingga benih itu tidak bertumbuh. Sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, benih itu bertumbuh di antara batu-batu. Tetapi pada siang hari benih itu menjadi layu karena benih itu bertumbuh di tanah yang tipis sehingga kekurangan air, sehingga dia mati dan tidak berbuah. Nah, sebagian lagi benih itu jatuh di semak duri. Nah, apa yang terjadi? Benih itu bertumbuh, tetapi benih itu bertumbuh bersama dengan semak duri, sehingga semak duri menghimpit benih itu, sehingga benih itu menjadi terhimpit dan mati, sehingga tidak bertumbuh. Nah, sebagian lagi bibit itu jatuh di tanah yang subur. Apa yang terjadi adik-adik?
benih itu bertumbuh, berakar kuat, sehingga dia berbuah. Nah, inilah perumpamaan yang diceritakan di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang kita mau mempelajari apa makna perumpamaan itu. Ayo kita pelajari. Nah, makna dari benih adalah firman Tuhan. Dan makna dari tempat benih itu ditaburkan adalah hati kita. Benih yang ditabur di pinggir jalan artinya firman Tuhan yang ditabur di hati orang di pinggir jalan artinya benih itu, firman Tuhan itu didengarkan tapi tidak diperhatikan. Contohnya anak sekolah minggu, anak-anak kalau lagi kebaktian di gereja main HP. Nah, benih yang ditabur di batu-batu artinya firman Tuhan yang didengar oleh orang, diperhatikan, tetapi tidak dipelajari, sehingga tidak bertumbuh. Contohnya anak-anak yang malas membaca Alkitab. Dan benih yang ditabur di semak duri artinya firman Allah yang didengar orang, diperhatikan, dipelajari, tapi tidak percaya, sehingga benih itu tidak bertumbuh di hatinya. Contohnya anak sekolah, anak-anak yang penakut. Nah, yang keempat, benih yang ditabur di tanah yang subur artinya firman Tuhan yang didengarkan, dipelajari, dan dipercaya, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, bertumbuh besar, bahkan berbuah lebat. Wow, luar biasa kan? Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana cara bertumbuh. Nah, Tuhan Yesus mau kita semua anak-anaknya bertumbuh kuat, berbuah. Caranya? Nah, mau tahu enggak caranya? Pasti mau tahu kan? Caranya kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Semua anak-anak Tuhan pasti sering membaca Alkitab, bukan? Ayo, siapa yang sering baca Alkitab? Ya, semua anak Tuhan pasti sering membaca Alkitab. Yang kedua, rajin berdoa. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan mengajari kita, membimbing kita dalam kita mempelajari firman Tuhan. Nah, coba buat anak-anak sekolah minggu, mumpung lagi ada pandemi COVID-19 ini, kita di rumah aja kan? Kita boleh buat jadwal membaca Alkitab, jadwal berdoa setiap hari. Pasti kita akan merasakan, kita akan bertumbuh, iman kita akan bertumbuh setiap hari, berakar dan berbuah. Nah, buahnya apa ya? Kira-kira kalau firman Tuhan itu tumbuh di hati kita, buahnya adalah sukacita. Kita menjadi anak yang sabar,
menyayangi orang tua kita, mendengarkan nasihat orang tua, tidak melawan, dan menyayangi sesama kita. Wow, senang kan? Nah, pasti mudah untuk bisa bertumbuh dalam iman. Yang penting kita bertekad agar iman kita kuat, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau belajar, kita mau berdoa, sehingga kita bisa mempunyai karakter yang disenangi Tuhan. Pasti bisa. Bisa dong. Nah, sekarang firman Tuhan yang disampaikan minggu ini, kita semua akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang disenangi Tuhan. Inilah firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sudah dibacakan kan adik-adik persembahannya? Kalau sudah, kita bernyanyi lagu untuk persembahan Isekin kami engkau Bapa. Sekarang kita mau doa syafaat. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami sudah boleh mengikuti kebaktian kami. Kami juga berterima kasih buat firman yang kami dengarkan. Kiranya Bapa yang mengajari kami semua, agar kami mempunyai iman yang kuat, kami bertumbuh, sehingga kami dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, ajari gereja, agar gereja kami bisa mempergunakan persembahan ini dengan baik. Kami juga berdoa buat semua anak KKR Bapa dimanapun mereka berada, dimana pada saat ini situasi daerah kami yaitu pandemi COVID-19. Bapa jagai semua kami Bapa, jauhkan kami semua dari virus ini dan ajari kami agar kami bisa menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, rezeki panjang umur Bapa, agar mereka bisa membimbing kami, mendidik kami ke jalan yang baik. Kami juga berdoa buat guru-guru kami Bapa, berkati mereka, berikan mereka semangat agar mereka dapat melayani KKR menjadi lebih baik. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat minggu, tetap semangat, salam sehat, shalom.